Tapi nggak boleh ada niat sombong ya. Oh, kalau yang di bukber. Iya. Kunci sengaja taruh meja semua. Oh, padahal kunci Inggris. Iya. Kunci Inggris ya Allah. Kita nggak bisa tuh negornya gimana biar dia nggak sombong. Berarti dia bukan termasuk dari sebenarnya dia lah CEO bukan ya? Memang CEO dia. Emang CEO dari lahir. Pewaris. Pewaris. OM. OM. Oh, Dari Mami. lahir, baru lahirnya udah langsung nyuruh mbak. Wah. Baru lahir tuh orang kaya. Langsung nyebelin. Rajin ibadah tapi jarang puasa. Iya. Pokoknya puasanya bolong-bolong kayak jalanan Lampung waktu itu. Sekarang udah mulus. Udah mulus Alhamdulillah. jalanannya. Soalnya viral. Oh iya. Kalau nggak viral nggak tahu ya. Duh, jam berapa sih sekarang gua nunggu beduk ini? Oh iya. Oh, ternyata jam baru ternyata. Oh gitu. Jam berapa sekarang ya? Ternyata jam mahal. Ya nggak ada jam, nggak tahu waktu. Nggak Tapi tahu emang waktu. sekarang jam berapa sih kalau boleh tahu? Berat banget tuh kayaknya tuh. Jam lebih baru ternyata. Oh. Pos pegangin tangannya. Ajak ngobrol. Nah jadi gini. Maling. Ustadz dimaling ya, ada Ustadz dimaling. Ustadz, mohon maaf nih. Kan kita cuma sombongnya bercanda, kenapa jadi beneran? Ini mahal beneran ini. Iya. Aku jadi nggak enak nih kayak gini nih. Soalnya kan kayak izin ya, emang lebih mahal sedikit sih. Tapi ini lebih bagus sih. Ini bisa gini-gini nih. Apa? Jumping. Kalau ini bisa ke hutan-hutan. Apa tuh? Jambore. Ini bisa apa? Kalau ini bagus. Apa aja? Jamilah. Seksi, cantik, asik deh. Oke, selamat datang kembali di Posko. Halo warga kocak, selamat datang di Posko Pos Operasi Komedi. Tadi bercanda ya. Warga kocak kita gemuk-gemuk ya. Oh iya. Banyak makannya itu. Asik. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Tadi nggak boleh loh ya. Tapi kalau misalnya kita ini lagi punya barang baru, misal Bang Ate atau Bang Apos lagi beli barang baru, ya kenapa sih kayak kita tuh susah untuk nggak flexing? Oke. Kenapa kita nggak pamer? Padahal sebenarnya ya ada lagi loh di lebih kita yang lebih. Tapi keren kan lagi. itu self love. self Self-love. Reward. Reward. self reward. Self-reward. Oke. Gimana Jadi, tuh? Terkadang memang boleh orang sambil itu ngomong, saya gatel. Saya garukin. Gak usah, udah wudu. Udah pakai sentuh-sentuh. Iya, ya sebenarnya jam ini juga tadi dipinjemin sih. Oh iya, pinjemin. Iya. Tapi gini sebenarnya, menariknya adalah terkadang orang itu kan tadi kita bilang self love atau self reward. Iya. Itu boleh banget loh. Terutama buat teman-teman anak-anak muda yang mungkin dia lelah dengan dirinya, lelah dengan kehidupannya. Banyak banget di antara teman-teman itu akhirnya bentuk apresiasi dirinya mereka itu adalah dengan mengikuti apa yang dia mau. Balas dendam yang dulu baru kebayar sekarang. Baru kebayar sekarang. Karena itu termasuk bentuk respon diri, refleksi diri yang mungkin bisa membuat stress release. Iya betul. Itu boleh banget. Tapi nggak boleh ada niat sombong ya. Oh, kalau yang di bukber. Iya. Kunci sengaja taruh meja semua. Oh, padahal kunci Inggris. Iya. Kunci Inggris ya Allah. Aduh, ya Mana tuh? Nah itu banyak tuh kayak gitu ya. Tiba-tiba di Brownie bukber tuh. pakai baju yang dari brand-brand terkenal. Ada teman saya pakai baju kerja masih. Biar kelihatan banget dia pakai jas. Kerja di BO. Ya flexing dia pakai lanyar. Lanyar. Kayak mana tuh? Yang awalnya dia padahal ingin mendapatkan keberkahan dari berbuka bersama, akhirnya jadi flexing bersama. Itu nggak boleh. Jadi ajang flexing. Iya. Karena temennya tadi naruh cuma satu kunci mobil, yang satunya narik dua kunci Inggris, enggak dong, kunci mobil. Terus dia nggak mau kalah, langsung saham dia dikeluarin. Jadi numpuk semua. Pelayannya bingung mau naruh rendang di mana. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau emang udah punya barang mewah misalkan self reward, kita bawa ke tempat umum, tujuannya nggak pamer itu. Nah, iya sih, terkadang tuh termasuk daripada kita nih, ini buat kita kan warga Indonesia alhamdulillah ya, wajah aja yang agak sedikit WNI. WNI. Banyak di antara kelakuan teman-teman WNI itu selalu menggunakan kacamata negatif dalam memandang sesuatu. itu.
Ain, benar, ain. Ya, ain sebenarnya lebih ke penyakit ya, penyakit mata. Ain. Jadi Ainun. Ainun. Ainun apa artinya? Habibi. Mata, Masya Allah. Kalau Habibi. Habibi. Ainun kan ada filmnya. Iya, Habibi Ainun. Cantiknya. Gila kamu. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir. Iya, jadi terkadang bukan bermaksud untuk sombong, tapi kita tuh selalu melihat bahwasanya kayak orang-orang kayak gitu dia sombong deh. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah ini dia. Yang penting ketika ingin bergaya atau menggunakan outfit apa atau dia pengen menaiki kendaraan model apa, yang penting mampu dan tidak membebani dirinya. Oke. Tapi kalau biar kelihatan kaya gitu. Iya. Pakai barang mahal nggak apa-apa juga kan duit kita. Biar kelihatan Iya, doang tuh. biar kelihatan doang ya. Sebenarnya aku nggak Dede Ustadz itu nggak bisa menghakimi ya, Iya, menghakimi apa niat hati orang. Iya. Tapi sebenarnya bukankah yang paling utama itu adalah kaya akan hati, kaya akan keimanan. Begitu Bang. Oh ya, Ate, jadi Bang ini Ate. tema kali ini adalah kesombongan dan ria. Iya. Nah, tapi kan ada irisan-irisan tuh. Misalnya kalau ria itu yang gue pelajarin dulu dari aba-aba ustadz gua itu. Asik. Ria itu kebanyakan ria soal ibadah malah. Oh. Ya kan, biar kelihatan alim, biar kelihatan ini. Cuman karena tujuannya untuk terlihat aja gitu. Terlihat kalau dia tuh ahli. Nah, gimana tuh soal yang ibadah? Ya sih, sebenarnya kalau kayak kita ngomongin tentang sombong, ria, sama satu lagi saudaranya apa tuh? Ujub. Ujub. Oh, belum ada tuh. Ujub ini bukan yang di biasa malam-malam itu ya? Ujub. Ajub itu ajub. Ujub tuh yang suka-suka tiba-tiba datang. Apa tuh? Ujub dia datang aja. Ujub datang. Kamu nggak ada ya? Jadi musuh. Kita nunggu. Nggak ada aku. Iya, jadi Ada ujub, sombong, ria dan ujub. Sombong, ria dan ujub. Kita bahas dari yang saudaraan dulu ya, ria dan ujub. Ria Kalau dan ujub. ria itu adalah sifat di mana memang sengaja. Dia sengaja untuk flexing, dia sengaja untuk pamer. Biar dia tahu nih kayak barang mahal nih. Oke. Dia biar tahu kalau bahwasanya dia mampu. Oke. Kan sampai ada tuh artis yang kayak mau pamer. Pernah denger nggak seliweran? Mereknya di Iya. terus dia kalau foto begini. Iya. Mana tasnya tasmu kena loh. Tipis. Iya, maksud gue kayak mereknya kan ada yang pamer tas LV. Pas di zoom ada suka isinya. Suka isi. Itu Isdalia beda. Beda. Tas Gucci pada pegang kendi. Gimana? Aneh banget deh orang-orang deh. Tas channelnya channel WKWK Project. Jadi ria dan ujub itu memang dua hal yang berbeda. Kalau ria kan sengaja tadi ya, sengaja dia memang benar-benar pengen flexing. Tapi kalau ujub itu merasa dalam dirinya. Jadi nggak sengaja pamer, tapi dia merasa kayak contoh. Kalau ria tuh kayak gini, contoh, Bang Apos. Keren. Itu Mau nyenter. Ultraman jadi dia. Ya, ada lagi contoh semisal lagi Idul Kurban, Idul Adha. Iya. Oh, benar nih. Misalnya disebutkan Ibadahnya. setelah selesai sholat kan dibacain siapa aja yang donasi. Haji Muhyiddin biasanya tuh. Bisa dibaca sembelihan dari Bang Apos 5 sapi. 5 sapi. Ah. Sapinya masuk. Woi, sombong. Atau Terus nolak. Mau. Memang gitu suaranya. iya. Jadi beliau yang ngasih nih. Atau biasanya orang pakai menggunakan kata-kata hamba Allah. Jadi dia misalnya Bang Atis sama Bang Apos sholat. Set. 5 sapi dari hamba Allah. Terus Bang Apos bilang hamba Allahnya gue. Oh. Tetap sombong. Oh iya. Padahal udah bagus udah hamba Allah tuh. Kadang nggak ada suara hamba Allah gua, kadang 5 sapi dari hamba Allah. Padahal dia ngapain ya? Padahal dia kuponnya gue udah ada. Mau ngambil. Iya, itu riak tuh. Tuh ria ibadah tuh ya. Iya, tapi kalau ujub dia itu merasa bahwasanya dia yang lebih kayak contoh misalnya dia datang ke sini, dia ngerasa jamnya yang paling mahal. Dia ngerasa. Dia ngerasa. Jadi perasaan dalam Udah hati. perbandingan nih berarti. Iya, sehingga dalam hati dia merasa orang-orang di samping dia tuh nggak lebih tinggi dari dia. Nggak level. Iya, tapi dia nggak ngomong ya, dia nggak ngomong. Dia hanya ada Dari perasaan hati. dalam. Nah itu kalau kita pernah berarti kita punya penyakit yang namanya ujub. Tapi ada nggak cerita-cerita Nabi misalkan Atau sahabatnya ya, lah. sahabatnya gitu tentang kesombongan. Nah ini menarik banget nih. Manusia pertama yang diciptakan di dunia siapa itu?
Adam. Nabi Adam. Nabi Adam, Masya Allah. Ya. Nah, ketika awal mula penciptaannya Nabiullah Adam, Allah itu memerintahkan apa? Memerintahkan Kepada seluruh penduduk langit. apa ya? Perintah apa ya? Ketika diciptakan Bersujud. untuk bersujud kepada Nabi Adam. Oh yang satu. Nah, kemudian mereka di antara bangsa jin, mereka mengatakan aba wastakbar. Mereka itu sombong dan nggak mau. Oh, ngapain aku menyembah kepada tanah? Nah, itu dia. Apa kata jin? Wow. Kata jin ini. Bukan. Aku adalah jin dari Timur Tengah. Aku adalah jin dari Timur Tengah. Tuyul dan Bayul. Digeser. Dia. Sebenarnya gini, iblis itu punya turunan namanya jin. Ya. Setan itu sifat. Oh sih. Jadi sifatnya dua hal ini adalah setan. Jin sama iblis. Nah, dulu iblis. Mereka bersujud, kata Allah, mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ketika ditanya sama Allah, kenapa engkau nggak mau bersujud kepada Adam? Apa kata jin? Khalaqtani minan nar. Aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min turab. Tapi engkau menciptakan Adam dari tanah. Iblis itu dulu sebagian ulama mengatakan tempatnya di surga. Iblis di surga. Iya, dulu Allah tuh menciptakan semuanya di surga. Ketika kemudian mereka sombong, maka mereka dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan api neraka. Oke. Karena sifat sombong. Sombong. Dan bahkan sifat sombong adalah sifat yang paling berbahaya di antara hal-hal yang lainnya. Tapi semua manusia punya sifat itu ya. Nah, itu dia. Pasti punya lah sedikit pun. Pasti. Ya, makanya kan terkadang kalau kemarin sudah masih hafal kan surat An-Nas yang terakhir sebelum Hafal ayat banget, terakhir. insyaallah. Alladzi yuwaswisu fi Sudurinas, sudurinas minal minal jinnati jinnati wan wan nas. nas. Jadi terkadang waswas syaitan itulah yang membuat kadangkala manusia bisa berlagak dan menjadi seperti iblis, sifatnya, gerak-geriknya, bahkan sifat sombongnya tadi. Gimana tuh cara kita tetap menjaga hati agar hati kita tidak sombong? Ada caranya nggak, Tat? Ada satu kalimat yang pasti kalimat ini kalau kita baca ngeri. Ngeri banget. Apa tuh? Kalimat innalillahi Wa wa inna inna ilaihi rajiun. Bang Ate sama Bang Apos kalau pakai kalimat ini buat apa? Musibah kena musibah. Musibah. Musibah, Terus ada kematian, duka. kematian. Padahal sebenarnya ini adalah ayat yang paling bagus untuk mengingatkan manusia akan jati dirinya. Oh iya. Itu. Oh iya. Apa artinya? Innalillahi sungguh itu adalah milik Allah, kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Ada Allah. pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita punya itu sebenarnya adalah titipan dari Allah. Karena kenapa aku bilang titipan? Ada yang bisa jamin nggak? Bang Ate, Bang Apos, kita semuanya meninggal kemudian kita bakal permanen pakai itu. Harta kita itu. Gak ada sih. Gimana udah mati masa ngeliat jam lagi. Iya, udah mati masih dikuburin tangannya masih di atas. Masa di dalam Orang kain pocong kafan aja kita udah. gini dulu kan nggak mungkin Pocongnya kan? begini diikat tangannya. Kan nggak bisa. Kan dia mungkin diikat dalam keadaan pakai jam baru. Ada. Kan. Masa pakai baju yoks gitu nggak? Mungkin dong sombong. Yang hitam putih Iya, banyak. kain kafan pasti kita. Iya, jadi untuk apa kita itu menyombongkan sesuatu yang sebenarnya nggak akan menjadi milik kita sepenuhnya. Oke. Iya, Jadi kita mengucap dalam hati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi misalnya jangan contoh- jangan sombong Jangan, karena gitu semua ya. milik Allah. Iya. Bahkan jasad kita itu adalah titipan dari Allah. Makanya nggak boleh dirusak. Nggak boleh dirusak. Banyak di antara kita itu yang merasa bahwasanya jasad kita tuh punya kita. Pernah dengar nggak istilah Gen Z biasanya kalau lagi stres tuh self harm, Self harm. membahayakan dirinya sendiri. Oke. Iya ya kayak Kayak dia mensilet-sileti Oh iya ya. tangannya. Cutting namanya. Cutting. Bukan. Jadi kayak Cuting. Ya, cutting. Dia Iya. menyakiti dirinya, memukul-mukul dirinya sendiri. Oke. Kita nggak boleh pede bahwasanya itu badan kita. Enggak, ini punya Allah dan wajib dikembalikan dalam keadaan Dan sebaik-baiknya. harus dirawat juga. Harus dirawat. Bahkan kita meninggal aja dimandiin dulu kan harus Iya, bersih. dimandiin, dibersihin dulu begitu. Tapi kalau ada kan orang yang lahir kaya, Lahir kaya. dia udah tidak bisa diubah, emang udah pasti tuh turun temurun. Bahkan dia nggak tahu kalau dia sombong sebenarnya kalau kaya. Iya, tapi kita nggak bisa tuh negornya gimana biar dia nggak sombong. Berarti dia bukan termasuk dari sebenarnya dia adalah CEO bukan ya? Memang CEO dia. Emang CEO dari lahir. Pewaris. pewaris. OM. OM. Oh, Dari Mami. lahir, baru lahirnya udah langsung nyuruh mbak. Wah. Baru lahir tuh orang kaya. Nah ini yang dinamakan dengan realistis dalam kehidupan.
Nah. Realistis dalam kehidupan itu adalah menggunakan standar yang memang sudah di level standar kita. Nah, tapi ada orang-orang yang jatuhnya sombong, pamer, dan riak tadi, bahkan dia ujub adalah ketika dia hidup di luar daripada realitas dan realnya daripada kehidupan dia. Oh. Biasanya dia contohnya keluar pakai mobil baru. Iya. Padahal ibunya lagi ngangetin sayuran. Oh. Iya, dia pakai baju branded, padahal ibunya pakai kaos partai. Nah, kan Karena emang orang partai. Kaya juga. Kaya juga. Tapi banyak nih sekarang orang ada pergi haji, posting-posting gitu. Umroh, biasanya. Umroh itu termasuk Ria apa enggak? Ria apa enggak? Nah, ini kembali lagi nih, kalau kita ngomongin niat kan pasti batin kita pasti berbicara masing-masing ya, kalau niat itu apa. Tapi gini loh, ini ada pengkhususan. Ketika mereka itu posting-posting ibadah, sekarang ini kita jujur aja. Kita tuh selalu ditakutin dengan kata-kata kayak, lu ngapain sih posting ibadah lu? Mau ria, mau pamer. Sedangkan mereka yang bisa party-party di Senopati bisa bebas posting apa aja. Walaupun di close friend. Udah di second account, di close friend lagi. Iya. Sedangkan mereka bisa posting dengan sebebas mungkin, padahal itu kurang baik dan Kenapa memang nggak baik. yang baik enggak? Kenapa yang baik kalian malah justru takut? Nah ini apa ya bahasanya, penyakit kita. Terlalu takut posting kebaikan karena takut dibilang lah itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi ada teman juga nih yang sering pamer kekayaan. Oh deg-degan kan lo, ini video lo post. Kok video gua? Aduh, Bel. Duh, bosen jadi orang kaya. Terus kamu ngapain kesini terus? Bosen dia jadi orang kaya di sini aja. Aku tuh capek. Udah sarapan di Osi. Makan siang di Itali. Terus makan malam di Bekasi. Di Bekasi, itu mah capek ya kayaknya ya, bolak-balik ya. Sama-sama jauh. Itu lapas mana ya cantik-cantik sih? Iya, mau dong gue sana ya. Itu tadi si Abel, dia berperan sebagai orang kaya yang bosen. Iya. Jadi orang kaya itu kan tadi contoh video ya. Nah, apakah kayak gitu tuh termasuk bahaya juga tuh nanti ngomong bosen jadi dihilangin kenikmatannya. Nah, udah bilang minta ya. Daripada dihilangin itu bener dioper ke Bang Apos. Iya. Malah yang diaminin yang ke Bekasinya doang tadi. Nah bener nih banget ya. Kalau misal sebenarnya gini, aku yakin banget pasti di antara kita tuh tahu lah ya siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita misalnya ajak komunikasi. Tapi mungkin itu konteksnya bercanda kali ya. Tapi kalau ada orang yang serius kayak gitu tuh bener-bener akhirnya kasihan sama lawan bicaranya. Barangkali lawan bicaranya lagi banyak problem, banyak tekanan hidup. Berarti takutnya bercandaannya malah nggak dapat porsi yang lainnya baik ya, gitu betul. ya. Makanya harus tahu kondisi dulu teman kita kayak apa. Oke, ini ada warga-warga kocak. Oh iya. Tapi sebelum ke warga kocak ya, Apa sih, gua Pos? mau ambil barang dulu nih, guys. Barang apa, Pos? Wah, dia apa lagi nih? Ini nih, cakep banget nih. Asik Wih, deh dipeluk. Motor kesayangan aku nih, si Yamaha Aerox Alpha yang nyampe maksimal. Lu lihat kan nih, motor yang kalau lewat bikin orang tiba-tiba jadi budiman. Woi, langsung nepi kasih jalan dan lu jadi pusat perhatian. Yang lain mah ketinggalan, lah gua semakin di depan. Asik. Kita langsung tanya aja warga kocak. Warga kocak. Warga Halo kocak. warga kocak. Wih, Wih, makin nggak ada ceweknya ya. Ya, makin nggak mau ya. Karena zoomnya deket-deketan, takutnya nanti bukan murim. Coba nengok ke samping, yang sampingnya kiri. Iya. Asik. Oke, boleh warga kocak. Yang baju hijau boleh. Warna hijau. Yang mau bertanya. Kayak pernah lihat gua. Kayak gak asing dia sama beliau. Penonton setia. Penonton setia Posko. Nama lu siapa? Lalu siapa? Pak Hevi Dari mana? dari Jakarta Selatan. Tadi Tangsel.
Oh iya, dia Jaksel. Jaksel. Mau nanya apa, Pak Levi? Mau nanya nih Bang Ate, Pak Ustadz, Bang Apos. Ya. Oke. Apakah nih ria itu sebenarnya lebih berkaitan dengan lemahnya iman atau kebutuhan validasi yang tidak terpenuhi? Oh, jadi orang sombong dan ria itu apakah Dia butuh validasi. Iya, butuh atau validasi kurangnya iman. atau kurangnya iman. Iya. Nah, tuh. Iya, benar-benar Masya Allah. Ya, terkadang orang sombong itu banyak banget faktornya ya. Iya. Terkadang memang mereka yang ada orang sebagian orang yang nahan-nahan karena dia belum bisa self reward, dia belum bisa self love, karena dia adalah sandwich generation Ya. yang harus menghidupi keluarganya, sehingga ada daripada mereka yang nggak bisa menikmati hartanya. Ya ampun, sedih banget, sedih. Wah. Relate dia, relate. Khawatir ada yang relate nih ya. Nah, tapi Sandwich. ketika dia kemudian beli dan dia posting dan dia sampai bikin story yang panjang kayak dia menceritakan betapa dia beli. Yang pertama kita tuh stop pakai kacamata negatif, kita bilang wah Masya Allah semoga Allah berkahi ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang beli sesuatu tuh yang paling bagus kita komennya adalah wah barakallah ya. Barakallah. Barakallah. Kalau fi umrik kan ulang tahun. Kok di komen gua nggak begitu ya? Nggak pantas, nggak pantas. Gitu ya. Lu enggak pantas. Ini harus nonton posko dulu nih biar paham nih. Jadi bukan berarti kemudian itu kurang iman. Tapi bisa jadi memang validasi yang perlu divalidasi. Tapi kalau ada orang flexing alasannya untuk bikin kalian termotivasi itu. Ada tuh, ada orangnya alasannya itu. Ada. Iya sih, itu biasanya ngeles ya. Oh, itu ngeles. Udah pasti Kadang- ngeles ya, karena mau motivasi orang nggak dengan cara begitu juga Iya, bisa kan. apalagi dia ngomong agar kalian motivasi di slide akhir. Nah, ini kan. Jangan lupa follow. Nah, itu disclaim itu berarti udah disclaim. Jadi- itu Pak Levi ya. Nextnya Next ya. siapa yang mana? Yang mana Bos? Yang Kacamata. Rian Dwi, biar bisa dipanggil Rian, bisa panggil Dwi, bebas apa aja. Rian Depo. Cuma pakai kacamata kita nggak sosok nggak tahu. mirip doang. Mau nanya apa Rian yang baru kita ngelihat ini? Siap. Di sini mau nanya nih, terkait dengan tadi kan udah bahas juga ya tentang ibadah yang diposting dan semacamnya. Nah sekarang kan banyak banget ya konten-konten dari influencer atau semacamnya gitu. Nah sekarang gimana sih cara membedakan orang yang benar-benar baik gitu, dan ada juga kan yang mungkin ria digital kali ya, bisa bahasanya gitu. Kalau kita ngomongin digital yang kadang konten-konten yang suka berbagi, tapi tiba-tiba orang yang dibagi, orang yang dalam konten itu curhat di X, ternyata berarti bukan. Iya, ternyata kalau ini selama ini settingan. Oh ya. Jadi dia beneran, karena gini loh, ini buat teman-teman konten kreator juga. Ya. Misalnya kita pengen bagi-bagi, itu boleh. Tapi misalnya kalian emang nggak pengen bagiin barang yang kalian kontenin, at least dikasih hadiah. Ya. Oke. At least tetap dikasih barang. Ada yang bener-bener makasih bang pulang dah. Nah itu kan Iya. kasihan banget. Kasihan banget tuh kayak gitu tuh. Kasihan banget. Gak boleh, jangan sampai kemudian membuat citra kita hanya sekedar pengen bagus di sosmed. Ah itu termasuk namanya ria. Orang yang paling baik dalam berbagi adalah orang yang berbagi dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak pernah mengetahui. Oh iya, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya. Gitu. Jadi itu konsep orang yang beramal baik itu adalah orang yang bisa berbagi tanpa orang tahu. Dan semoga paham ya, jangan sampai kemudian ini yang saya sampaikan kepada teman-teman konten kreator masuk telinga kanan keluar tol Jagorawi. Mau kemana keluar Ya. dari situ? Makasih Rian ya nonton Thank terus. you. Nanti Makasih, Rian. berikutnya nonton lagi ya. Nextnya siapa? Next siapa? Next. Oh, yang pakai ini nih. Apa? Kayak Widi Viera paling bawah. Jujurlah padaku. Coba. Pakai headset. Nah, ini baru nih. Ini baru dilihat nih gue nih. Tapi gue hafalin ya. Namanya siapa? Bang Apos, nama saya Bagas dari Rempoa, Bang. Dari mana? Bagas dari Dari Rempoa. Oh, Rempoa. Rempoa. Mau nanya apa coba? Ini Pak Ustadz mau nanya, di bulan Ramadan ini kadang ada yang suka posting-posting ibadah, itu kan menggambarkan dia sering rajin sholat segala macam. Tapi bagaimana hukumnya saat dia yang sering posting ibadah, tapi malah puasanya puasa gendang, Ustadz?
Rajin ibadah tapi jarang puasa. Iya. Iya. Pokoknya puasanya bolong-bolong kayak jalanan Lampung waktu itu. Sekarang udah mulus. Udah mulus Alhamdulillah. jalanannya. Soalnya viral. Oh iya. Kalau nggak viral nggak tahu ya. Oke, silakan Tat. Benar. Ya, esensi daripada ibadah itu harusnya menyeluruh. Ibadah itu nggak boleh pilih-pilih. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau engkau merasa bahwasanya ibadah yang wajib menjadi tidak wajib, kayak contoh, udah nggak apa-apa nggak sholat, ini bahaya banget, bisa membuat pelakunya sampai bisa jadi kufur, bisa kafir dia. Jadi esensi kafir itu adalah ketika menganggap sesuatu yang wajib sudah tidak lagi. Nah apalagi dia misalnya meninggalkan dia nggak mau sholat. Makanya tadi kan rukun Islam ada berapa bangku? Ada 5. 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga naik haji bila jika mampu. mampu. Jadi rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 itu adalah hal dasar, pondasi dasar yang perlu dilakukan oleh kita semuanya. Kalau kita sudah syahadat, ya sholat. Kalau sudah sholat, bisa mampu, punya duit, ya zakat. Kalau sudah masih usianya masih ada dan masih mampu, ya puasa. Kalau udah lebih semuanya punya harta, ya pergi haji bila mampu. Jangan sampai memilih ibadah-ibadah yang wajib. Karena ini keren banget khusus buat para wanita nih. Kata Rasul SAW ada 4 hal wanita kalau ngelakuin 4 ini dia mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Apa? Kata Nabi SAW, idza salatil mar'a khamsaha, ketika wanita sholat 5 waktu. Oke. Wasamat syahraha, berpuasa pada bulannya Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya untuk yang halal. Oke, buat suami. Buat suami. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suami. Istriku. Ya, itu boleh di-mention istri masing-masing ya. Dengarkan ini istriku. Seksiku dengarkan seksiku. Panggilannya. Jadi wanita yang ngelakuin 4 hal ini dikatakan masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau mau. Oh ya, istriku dengar ya. Aku cuma pengen satu deh kamu. Apa? Izinin aku beli Vespa. Aku juga beli pelek. Itu ya warga kocak. Nanti lanjut lagi pertanyaannya. Nanti lanjut Di sesi berikutnya ya. karena kita mau membahas lebih dalam lagi nih. Kadang ya Tat ya, kalau kita tuh abis berbuat baik, suka ngerasa bangga kan, wih baik nih, gitu nih. Apa itu termasuk sombong atau ria? Oke, nah Masya Allah nih. Nah, jadi ada hadis Nabi SAW yang beliau tuh mengatakan tentang agar kita menjadi orang baik itu diperlukannya rasa takwa. Maka beliau SAW mengatakan buat kita semuanya tuh ittaqillah haitsuma kunta. Engkau tuh bertakwa di segala hal, dalam segala hal dan dalam segala kondisi dan waktu. Dan dimanapun kalian berada kan bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Nah ini penting banget. Karena kan tadi kita bilang ya masalah sombong. Tadi kan Bang Ate bilang bahwasanya manusia kan pasti ada ya meskipun sedikit. Ini Nabi ngingetin dengan hadis ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan iringilah setiap keburukan yang disengaja ataupun tidak disengaja dengan kebaikan. Jadi ketika sudah berbuat buruk, iringilah dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, karena dengan itu yang akan menghapuskan dosa keburukan tadi. Oke, karena seiringan itu ya. Allah tahu bahwasanya Allah itu menciptakan manusia tidak sempurna. Tahu nggak? Manusia, udah raspi lagi jawabannya. Makhluk apa yang paling keren diciptain oleh Allah SWT? Manusia. Saya. Bahkan Itu sombong atau ya? Saya sempurna. Itu pede namanya pede. iya, kan jelas banget di dalam surat At-Tin itu Allah SWT mengatakan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kenapa Bang Ate? Kenapa Bang Apos? Ayo jawab. Karena manusia dibekali akal, hawa nafsu, lengkap deh. Ini hampir bener nih. dan Terusin manusia lagi. hawa nafsu dan manusia Pola pikir, sama ya. Nah, fashionable. jawabannya Makhluk lain nggak bisa fashionable. Tektokan. gak ada ya semut skena ya. Nggak ada. Nah ini jawabannya hampir benar. Hampir benar. Karena manusia meskipun diberikan hawa nafsu, tapi dia tetap mau kembali sama Allah.
Betul. Lihat, malaikat diciptakan kenapa taat terus? Kenapa nurut terus sama Allah? Kenapa? Tidak punya hawa nafsu. Karena Allah nggak kasih hawa nafsu. Oh iya. Apa ilmu yang pertama kali yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikra. Jawabannya benar. Ikra, bacalah. Bacalah. Ikra, bacalah. Bacalah. Keren nggak? Keren. Gila Bawas, keren banget ya. Lulusan Gontor. Iya. Bukan. Saya Episode berarti. 4 makin Masya Allah nih. Makin Berarti Masya Allah, selama ini ilmunya mungkin ada. ketika kita habis pulang nongkrong langsung belajar. Belajar. Yes. Wes dikit langsung. Nggak usah. Nanti dulu. Kelihatan kamera. Dikit. Apa gatel? Iya, ini keren banget. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Rasul adalah Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Wa ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Apa maksudnya? Sejatinya hakikatnya manusia adalah seorang talibul ilmi, orang yang harus selalu menuntut ilmu. Jadi nggak ada orang yang bisa mengatakan aku lebih benar beribadahnya, aku lebih banyak menguasai ilmu. Ingat, Allah ngajarkan kepada Nabi adalah baca. Dan teruslah baca. Nabi nggak bisa tetap disuruh baca. Jadi ketika ada manusia yang mengatakan bahwasanya dia udah bisa apapun, kamu belum bisa. Hadis aja ada ribuan. Kitab-kitab para ulama aja ada ribuan. Betul. Kalau misalnya nanti, kan udah pernah umrah alhamdulillah ya. Mampir ke perpustakaan di Saudi itu ada satu perpustakaan yang memang full kitab-kitab para ulama. Jangankan satu kitab. Mungkin kitab apa yang kita punya di rumah kita? Kitab Turat, kitab Filosofi teras. Ada tuh Buku-buku ya. Iya. Oh, kitab Surah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ada. Nah, minimal kita punya. Cinta Ya Nabi kan? Muhammad SAW. Jangan sampai malah yang kita punya di rumah adalah kitab-kitab, misalnya kayak contoh Conan, Naruto, Naruto ada pasti, Doraemon. apalagi prediksi bulan misalnya. Prambon. Di saat tante. Sio. Iya. Dan semua ada yang kayak gitu-gitu pokoknya. Iya. Nah, itu menandakan bahwasanya hasanah ilmu itu luas sekali. Terkadang ada satu pendapat yang dia rasa dia udah tahu pendapatnya. Ternyata masih ada pendapat-pendapat lain. Itulah maksudnya jangan pernah menghukumi manusia. Cukuplah Allah sebaik-baik hakim buat kita. Itu bacalah. Tadi kan soal kesombongan harta, Iya. wanita. Nah sekarang kesombongan tahta. Ini ada nih video nih Tat, orang-orang yang suka pamer kekuasaan. Akulah yang menang. Kenapa kamu yang menang? Karena aku mending dipilih jadi karyawan terbaik, Bang. Kenapa? Bos. Karena followers TikTokku, fanbaseku semuanya gede. Lebih besar daripada UMR Jogja. Tuh, Cates berperan sebagai orang yang sombong atas followers yang banyak. Betul. Ya, ini juga banyak sekali ya menjadikan privilege atau apa yang kita punya sebagai bentuk bahwasannya sebab gara-gara dia. Misalnya kayak contoh, itu mah kalau nggak ada aku nggak jadi apa-apa. Iya, ada tuh. Iya. Misalnya Ada kayak, orang juga ada kan yang sampai keplak-keplak kemudian dia habis bilang kayak gitu misalnya. Saya itu. Awas ya kan. Saya contoh buruk aja lah, nggak apa-apa lah. Cak mau nanya lagi, dua orang lagi Ada boleh? dua orang lagi. Siapa? Oh yang paling bawah tuh yang paling pakai bawah. headset. Gue udah curiga. Jujur, gue nggak hafal muka lo tapi headset lo gue hafal. Namanya siapa dari mana? Iya, ini Ardan namanya Bang. Dari Ada. Kalau Ada dari dari mana Bang Ardan? ah, Parung. Oh, Parung tadi Bogor. dari mana? Tadi dari mana? Nggak tahu dia nggak tahu. Tadi dari mana ya? Gue lupa. Di sini pengen nanya aja panik. Mau nanya apa? Dia udah pakai nama, Iya, nama ini keduanya kita loh. kita agak ngambil isu-isu dari luar sombong dulu gini Bang. Ya. Oke. Boleh. Pertama soal senyum adalah ibadah. Senyum Katanya adalah begitu ibadah. kan. Senyum ibadah. Terus ziarah ke makam juga kan ibadah tuh. Ziarah ke makam. Ada anjurannya. Oke.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita senyum-senyum di depan makam? Apakah itu akan bernilai sebagai satu ibadah yang combo atau justru malah bisa ternilai Dan sebagai bentar ya, lo sembari nanya ya, gue kencing dulu ya, maaf ya. Senyum depan makam. Dikit lagi nih bang, dikit lagi nih. Oke, gitu. Apakah justru itu malah sombong karena senyum-senyum di depan mayat yang udah nggak bisa senyum begitu? Oke, gimana tuh? Yang para kiai. Double nggak tuh palanya? Apakah itu termasuk yang sombong atau gimana? Senyum ibadah bang, betul. Ziarah ke makam juga ibadah. Tapi Anda ke makam malam-malam dan senyum-senyum sendiri, Anda sepertinya akan menjadi... Betul. Iya, yang mau ziarah pun akan sedikit ragu. Gitu bang, jadi bedakan ya, bukan berarti kita bisa mencampur-campur. Senyum boleh. Kan juga orang-orang akan kira kan abang dark jokes nih, senyum-senyum depan kuburan. Iya. Ya kan ada jadi kayak... Abang mau tangkap Satpol PP malam-malam. Hah? Jadi senyumnya boleh. Senyum itu adalah ibadah. Boleh. Ziarah makam tujuannya. Nabi SAW itu mengatakan, dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi makam. Karena banyak orang-orang yang ketika di makam, dia itu berlebihan. Nangis-nangis, berontak-berontak. Nah, sekarang Rasul memperbolehkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian, Bang. Nah, nggak ada, Bang, orang ingat kematian senyum-senyum, Bang. Nggak ada tuh orang. Iya, apalagi amalannya Abang udah hilang semuanya, kan nggak mungkin. Iya. Ya, jadi ketika kita semisal beramal dan kita sedang ziarah kubur, maka tujuannya adalah bagaimana kita mengatakan kepada diri kita, wah, kita akan menjadi peserta selanjutnya. Apakah kemudian tersenyum? Harusnya sih nangis ya bang. Harusnya nangis karena kan kematian itu kan bikin kita harusnya introspeksi diri. Ya, kayak kita apakah sudah siap apa belum? Amal kita udah baik apa belum? Jadi bukan berarti dicampur double pahala, tapi tujuan dan pelaksanaannya berbeda. Iya. Ya begitu. Gitu. Paham belum bang? Ini dari mana abang mana nih? Abang siapa namanya? Ardan dari Parung, Bang. Abang Ardan dari Parung. Oke, Abang Ardan Ya, dari ya, Parung. ya, ya. Boleh, mana lagi nih, mana ya? Abang itu udah nih. Oh, yang mana? Ini boleh. Oke, Bang. Abang belum yang ini. Kita juga hafal. Mau nanya apa, Bang? Abang dari mana, Bang? Siapa namanya? Nama saya Wahyu. Wahyu, Bang Wahyu. Dari Bintaro. Bang Wahyu di Bintaro. Wah. Bang, bohong bang. Pindah. Nanya langsung aja. Bentar, mau nanya langsung. Iya, kasihan orang. Nah, ini. Dari Bintaro. Dari Bintaro katanya. Oh, dari Bintaro. Itu nanya langsung nggak lebih enak. Saya udah capek jadi bawa motor tadi. Bintaro. Langsung dari Bintaro nya. Udah boncengin tadi. Udah beli-beliin helm. Soalnya informasi nih ya. Jadi mereka itu penonton kita banget lagi datang mampir. Terus karena takutnya yang nonton Zoom itu kan kadang-kadang ini sinyalnya. Udah kalian di sini dah, ada 3 orang tadi, makanya satu masuk. Tapi nanti dapat bukaan. Dapat ya. Tanya langsung. Oke, ada masalah apa nih Bang? Iya, boleh. Saya Pak Ustadz. Kalau semisalnya nih. Pakai dulu. Cek gitu. Wih, di syuting dia mau. Gila, fansnya Bosco sampai jemput-jemput. Kirim salam sama teman-teman dari Bintaro dulu, Bang. Tanya gini Bang, Pak Ustadz. Kalau misalnya nih, saya menceritakan kebaikan saya ke teman saya nih, tujuannya untuk motivasi, itu disebutnya ria atau bukan Pak Ustadz? Motivasi. Jadi kayak aku jauh-jauh dari Bintaro langsung ke lokasi syuting nih. Langsung nanya sama ustadznya. Iya. Apakah itu kebaikan atau ria? Iya betul Pak Itu Ustadz. kejauhan, Bang. Itu kejauhan. Abang kalau sinyal kurang cari tongkrongan wifi. Iya, Masya Allah. Iya, jadi benar. Misalnya kita menceritakan, kan tadi ayatnya adalah
ketika kita mendapatkan Kaget ya disampaikan. Ngefans sama Ustaz. tiba-tiba pakai jaket datang ke sini. Ya, jadi bisa kita menceritakan nih kebaikan kita. Kan tujuannya adalah kata Allah kalau kamu punya nikmat share. Yang penting kita kembali lagi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Kalau kita mau riak dan pamer nih gue nih, jadi riak dan udah dapat pahala. Tapi kalau niatnya kita kayak motivasi, udahlah, Anda kan sudah banyak bermaksiat, udah banyak banget dosa misalnya. Ayo gabung aku, langsung kalau kasih syuting misalnya. Ya, itu kayak gitu baru nggak apa-apa. Yang penting niat kita benar-benar murni dan bersih hanya untuk mengajak kebaikan. Adapun dia mau atau enggak, nah ini penting nih. Kebanyakan orang-orang merasa bahwasanya kayak aku gagal deh ngajak temanku. Enggak, job desk kita di dunia bukan jadi penentu nasibnya orang. Oke. Ya, jadi misalnya bilang, enggak deh, skip lu dulu. Atau ayo sholat yuk, gue nitip yang 4 rakaat. Waduh. Nah, jadi job desk kita bukan sebagai udahlah ayo, nggak boleh kita maksa. Kata Allah, la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan dalam beragama. Jadi ya sudah, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama amal kami, bagi kalian juga amal-amal kalian, Bang. Benar. Sampai sini pengen nyari ilmu. Mas coba diangkat itunya, Mas. Tuh, impulsnya udah habis. Ganti suster. Silakan. Makasih ya, Makasih. Thank you loh. Udah datang ke posko langsung. Besok kalau mau kesini aja langsung. Hanapi, ajakin juga tuh Hanapi. Sebelum Ustadz ngasih kesimpulan, hari ini saya menang banyak. Apa tuh? HP-nya ketinggalan. Rugi deh kamu. Kasihan deh. Ya kesimpulannya, Ustadz, silakan. Oke, jadi kesimpulan pada tema kita hari ini adalah yang pertama kita harus tahu bahwasanya esensi dan hakikat kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa fokus terhadap diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stop untuk menjadi penentu nasib orang lain. Mulai dari keburukannya, mulai dari kebaikannya, dan dari apapun saja. Ingatlah hakikat Allah menciptakan kita adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Oh itu dia. Iya, ini HP-nya mau gua downloadin NU online. Jadi sembari kita nunggu azan maghrib. Iya udah Pas banget. Alhamdulillah ya Allah. Oke, yuk buka yuk. Yuk buka yuk. Langsung ya. Pamit ya. Sampai bertemu lagi di Pos Operasi Komedi. Bye-bye. Dadah. Yuk kita ke bintang.